Remember my story. Found this afternoon in Each day, he tied her and her family. Beyond 2% of long-term. Film ini menceritakan penculikan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun bernama Elizabeth oleh seseorang yang bernama Brian David Mitchell. Elizabeth mengalami pemerkosaan sepanjang penculikan itu. Ini berdasarkan kisah nyata yang langsung dinarasumberi oleh korban Elizabeth Smart itu sendiri. Ini alur ceritanya. Cerita dimulai pada Juni 2002. Seseorang yang tak dikenal masuk ke dalam kamar Elizabeth yang sedang tidur kala itu bersama adiknya yang bernama Catherine. Orang tak dikenal yang diketahui bernama Brian David atau Immanuel membangunkan Elizabeth dan mengalungkan pisau di leher Elizabeth, mengancam akan membunuh Catherine dan keluarganya jika Elizabeth tak mengikuti perintahnya. Immanuel membawa Elizabeth keluar kamar. Catherine yang sebenarnya sudah bangun sejak tadi, tapi pura-pura tidur karena takut. Di tepi jalan Elizabeth melihat mobil polisi dan berteriak meminta tolong, tapi Immanuel dengan sigap membuat Elizabeth tak berkutik dengan mengancam dia akan membunuhnya, dan kembali lagi untuk membunuh adiknya. Immanuel juga mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Immanuel membawa Elizabeth ke dalam hutan di perkemahannya. Di sana telah menunggu istri Immanuel bernama Wanda. Mereka adalah tunawisma yang tinggal berpindah-pindah di hutan. Wanda membawa Elizabeth masuk ke dalam tenda. Kemudian Wanda melucuti pakaian Elizabeth dan menggantinya dengan jubah putih seperti dirinya. Karena Elizabeth akan dinikahkan dengan Immanuel, Wanda juga memaksa membuka celana dalam Elizabeth. Setelah selesai, Wanda keluar dan gantian Immanuel yang masuk ke dalam tenda. Immanuel mengatakan bahwa dia telah menyegel Elizabeth di bumi dan di akhirat dan menganggapnya sebagai istri di hadapan Tuhan dan malaikat sebagai saksinya. Kemudian Immanuel memperkosa Elizabeth. Elizabeth berteriak dan mengatakan dia masih anak-anak, bahkan belum menstruasi. Tapi Immanuel tetap meruda paksa Elizabeth. Hari ke-1 penculikan. Pagi hari Elizabeth bangun tidur mendapati kakinya telah diikat dan dikunci gembok. Ia melihat peniti yang menempel di bajunya. Elizabeth berusaha membuka gembok itu dengan peniti, tapi tak berhasil. Peniti itu mengingatkannya kepada keluarga dan ibunya yang sangat menyayanginya. Elizabeth keluar tenda dan melihat Immanuel sedang berdoa. Immanuel mengatakan Elizabeth adalah orang yang terpilih untuk diselamatkan di dunia. Di sini Elizabeth mulai mengingat siapa itu Immanuel. I remember you. Mother gave you money. Mother gave you a job. Ibu Elizabeth pernah memberinya uang. Bahkan ayahnya pernah membantu Immanuel dengan memberinya pekerjaan. Kenapa Immanuel tega melakukan ini? Immanuel mengatakan bahwa apa yang ia lakukan semua adalah perintah Tuhan untuk memetik gadis-gadis muda dan menjadikan istrinya. No man will want you now. Sepertinya Immanuel dan Wanda sedikit kurang sehat akalnya, atau mungkin terpapar oleh ajaran yang menyimpang. Hari kedua penculikan. Saat mereka sedang tidur bertiga di satu tenda, Immanuel memaksa Elizabeth melepas bajunya dan melayani nafsunya di depan Wanda. Every single. Keesokan harinya, tanpa sehelai pakaian, Immanuel memberi ceramah kepada Elizabeth bahwa Elizabeth awalnya menolak. Namun setelah itu kamu akan menyukainya dan belajarlah untuk menuruti suamimu, atau Tuhan akan mengirim pasukan perang ke rumahmu. Tindakan Immanuel didukung oleh istrinya Wanda. Determined to live. Hari ketiga, Elizabeth bertekad untuk bisa pulang ke keluarganya. Untuk itu dia pura-pura baik dengan Wanda dan Immanuel. Pagi itu Elizabeth membantu Wanda menyiapkan sarapan. Wanda mengatakan Tuhan memanggilnya untuk mengabdi kepada Immanuel. Wanda adalah sosok yang sama, gilanya seperti Immanuel. Setelah sarapan siap, Elizabeth yang kelaparan hendak langsung memakannya. Namun dilarang oleh Immanuel karena ia belum memberkati makanan itu. Immanuel lalu memimpin doa. Saat sedang berdoa terdengar suara seseorang yang memanggil Elizabeth. Dia adalah Paman Dave. Elizabeth terlihat senang dengan segera Immanuel mengancam Elizabeth. Jika ia berteriak, maka Immanuel akan menggorok lehernya. He's dead. Hari keempat,
Elizabeth merasa pesimis dengan keadaannya. Tiba-tiba Elizabeth melihat helikopter yang melintas. Kemudian Elizabeth berteriak meminta tolong. Dengan cepat Immanuel membungkam mulut Elizabeth dan membawanya masuk ke tenda. Hari ke-9. Sepanjang hari Elizabeth mendapatkan pelecehan dan ia juga harus mengerjakan pekerjaan seperti menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Elizabeth mengingat peniti dan mengingat keluarganya. Tapi hal itu diketahui oleh Immanuel. Bisa dipastikan Immanuel marah dan mengatakan mereka bukan lagi keluargamu, Elizabeth. Immanuel mengancam akan membunuh keluarganya jika Elizabeth masih mengingat keluarganya. Dan setiap kesempatan Immanuel selalu memaksa Elizabeth untuk melayani nafsu bejatnya. It wasn't easy. Siang hari, setelah selesai meruda paksa Elizabeth, Immanuel keluar tenda dan Wanda sudah menunggu di depan tenda. Wanda merasa cemburu karena Immanuel terus mendatangi Elizabeth siang dan malam. Wanda merasa ini tak adil. Lalu Immanuel membagi waktu siang untuk Wanda dan malam untuk Elizabeth. Setelah itu, Immanuel melepaskan kunci gembok ikat kaki Elizabeth, lalu mengajak Wanda dan Elizabeth untuk mengambil air ke sungai karena persediaan mereka telah habis. Elizabeth memanfaatkan itu dengan membuat bekas pijakan kakinya agar suatu saat ada orang yang dapat mengikuti jejak itu dan menolongnya. Hari ke-21, Elizabeth dan Wanda duduk menunggu kepulangan Immanuel dari kota untuk mendapatkan makanan. Immanuel mendapatkan makanan dengan cara menjarah toko dan mengatasnamakan Tuhan. Tak lama Immanuel datang, memberitahu Elizabeth jika wajahnya terpampang di seluruh kota sebagai informasi orang hilang. Kemudian Immanuel membuka hasil jarahannya. Immanuel membuka minuman beralkohol dan memberikannya kepada Elizabeth. Water, no food. You drink it. Elizabeth menolak karena ia tak biasa minum dan usianya masih belia. Immanuel mengancam jika Elizabeth tidak meminumnya, maka Elizabeth tidak akan mendapatkan makanan, minuman. Akhirnya Elizabeth meminum 2 cangkir anggur itu. Kemudian Immanuel memberi makanan kepada Elizabeth. Hari ke-31, Elizabeth yang mengingat keluarganya tanpa sengaja menyebut nama Olivia sang sepupu dan didengar oleh Immanuel. Immanuel marah karena Elizabeth dilarang untuk mengingat keluarganya lagi. Immanuel mengatakan mendapatkan pemberitahuan dari Tuhan untuk memetik Olivia dan menjadikannya istri ketiga. Immanuel akan menjalankan aksinya untuk menculik Olivia malam ini juga. Elizabeth menyesal telah menyebut nama Olivia. Ia berdoa agar aksi penculikan Olivia gagal. Siang harinya Immanuel pulang seorang diri tanpa Olivia. Itu artinya dia gagal menculik Olivia, dan Immanuel mengatakan Tuhan tidak memilih Olivia menjadi istri barunya. Malam harinya Wanda dan Immanuel menghabiskan waktunya bermabuk-mabukan. Elizabeth mengambil kesempatan itu untuk kabur, tapi Immanuel dengan sigap menangkap Elizabeth kembali dan tentu memperkosanya kembali. I was going to escape. Hari ke-76, Wanda murka karena Immanuel tak membawa makanan untuk mereka. Sedangkan mereka menunggu dengan perut lapar, Immanuel membawa serta Elizabeth dan Wanda ke kota dengan menggunakan kerudung dan penutup muka agar tak dikenali. Sebenarnya saat itu Elizabeth memiliki banyak kesempatan untuk lepas dari Immanuel, tapi ia takut dan selalu teringat ancaman pembunuhan terhadapnya dan keluarganya jika ia melakukannya. Immanuel masuk ke dalam swalayan dan mencuri beberapa makan dan minuman. Aksinya diketahui oleh pemilik toko. Namun pemilik toko malah berbaik hati mengundangnya datang ke sebuah pesta. Saat di tempat pesta, Wanda merasa kesal dengan Immanuel karena merayu seorang perempuan. Kemudian Wanda menarik Elizabeth dan Immanuel pergi dari pesta itu. Keesokan harinya Immanuel membawa Wanda dan Elizabeth meninggalkan Utah untuk mencari tempat yang lebih hangat saat musim dingin nanti. Sejak saat itu Elizabeth tak lagi dirantai kakinya. Mereka berhenti di perpustakaan untuk mencari referensi tempat yang paling hangat untuk tinggal. Tiba-tiba ada seseorang detektif mendatangi mereka yang meminta Elizabeth membuka cadarnya karena detektif itu sedang mencari gadis yang hilang. Namun Immanuel dengan liciknya mengatakan agamanya tak membolehkan membuka cadar karena dia gadis suci.
Lagi dan lagi Elizabeth tidak dapat berbuat apapun. Elizabeth selalu teringat dengan ancaman Immanuel. Kemudian detektif itu pergi ke San Diego, California. Immanuel memutuskan untuk pindah ke California. Mereka mendirikan tenda di kaki gunung. Namun keadaan sama sulit untuk mendapatkan air dan makanan. Hari ke-184. Wanda mengamuk kepada Immanuel karena tak dapat pekerjaan sedang mereka sudah kehabisan makanan. Wanda mengancam bunuh diri dan digagalkan oleh Immanuel. Kemudian Immanuel pergi ke kota untuk mencari makanan. Hari ke-186. Mereka hanya memiliki 2 hari stok makanan dan minuman, sedangkan Immanuel tak pulang-pulang hingga mereka lemas karena kehabisan makan dan minum. Hari ke-191. Malam harinya keajaiban datang, hujan deras California. Itu artinya mereka bisa melepas dahaga. Akhirnya setelah 7 hari, Immanuel pulang ke perkemahan. Ia tak pulang lantaran ditangkap polisi dan dipenjara selama 7 hari. Immanuel pulang membawa makanan. Lord called me to prison. Immanuel mengajak mereka pindah dari California setelah mendapat perintah dari Tuhan. Wanda sangat bahagia. Elizabeth mulai tahu jika Immanuel memanipulasi mereka dengan agama yang ia buat sendiri. Elizabeth mulai bermain dengan alur yang dibuat Immanuel. Elizabeth dengan cerdik mempengaruhi Immanuel dan Wanda agar kembali ke Utah. Hari ke-273. Mereka meninggalkan California. Mereka menyamar menggunakan wig dan mencari tumpangan mobil di jalan. Hari ke-280. Sampailah di tempat tujuan. Immanuel mengajak Wanda dan Elizabeth masuk ke food market dan mulai mengutil berbagai kebutuhan kelangsungan hidup mereka di hutan. Elizabeth keluar melihat informasi orang hilang, namun tak melihat wajah dirinya. Immanuel mengatakan tak ada lagi yang peduli denganmu. Saat mereka hendak pergi, mobil polisi datang dan mengepung mereka, Wanda dan Immanuel, sedangkan Elizabeth diinterogasi terpisah. Awalnya Elizabeth ragu dan takut menjawab pertanyaan polisi. Tapi polisi meyakinkan Elizabeth. Polisi menanyakan, apakah engkau Elizabeth? Kemudian Elizabeth menjawab, ia adalah Elizabeth. Kemudian Elizabeth diborgol sebagai protokol dan dibawa oleh polisi. Sementara itu Wanda dan Immanuel diamankan oleh polisi. Elizabeth bertemu dengan ayah dan ibunya. Wartawan sudah berkumpul di kediaman orang tua Elizabeth. Semua keluarganya telah menanti kedatangan Elizabeth. Kini Elizabeth melanjutkan hidup dengan menjadi aktivis untuk orang hilang dan mendirikan Yayasan Elizabeth Smart Foundation. Kini ia telah menikah dan dikarunia 3 orang anak.